Apa yang membuat lo yakin bahwa Titi adalah menjadi pelabuhan terakhir lo? Kita udah kenal lama itu satu gitu ya. Poinnya adalah sebelum menikah, gue udah kenal sama Titi 10 tahun. Jadi itu adalah waktu yang cukup untuk kita saling mengenal satu sama lainnya. Begitu juga dengan keluarga. Begitu juga dengan kehidupan dalam artian ya gue pada saat itu kan juga banyak di entertainment gitu. Jadi ya kehidupannya kurang lebih sama lah, tahu ini siapa sih, saling tahu lah gitu kayak gitu. Ngobrol nyambung, dia bisa diajak adventure, dia bisa diajak segala macam, ya udah menurut gue itu udah satu syaratan cukup lah buat gue bahwa ini orang seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ponakan ketemu lagi di kajian kita kali ini. Nah, ketemu di Omen kali ini. Dan yang pasti bintang tamu kita spesial, Christian Sugiono. Terima kasih sudah hadir Katian di Omen dan kita langsung aja ngobrol-ngobrol tanpa panjang lebar. Pertanyaan pertama, gimana sih caranya biar jadi kayak ganteng gitu, gimana sih? Udah ganteng bro. Apa ya Bun? Gak konsisten ganteng tuh gimana sih? Kan ada orang yang mukanya berubah, bertambahnya usia, berkeluarga, beban hidup bertambah dan segala macam. Kan itu. Nah itu dia beban hidup bro. Happy. Jadi lu gak ada beban hidup? Ada. Cuman jangan dijadiin. Jangan dijadiin beban? Diselesaikan. Oke. Happy. Dari hati. Tiap pagi pelukan sama bini, bangun-bangun dalam peluk, tidur itu benar. Nah itu benar. Anget gitu kan. Betul. Jadi tidur nyenyak kayak bayi, bangun-bangun segar. Sebelum tidur atau sesudah bangun tidur? Sebelum, terus pas tidur gue gak tahu gitu-gitu, habis itu bangun masih dalam keadaan terpeluk. Gitu. Kalau bisa sih diikat sekalian ya. Iya kalau bisa. Biar nggak lepas pelukannya gitu. Oh berarti itu salah satu cara lu untuk bagaimana menyikapi kondisi tubuh lu, kondisi psikolog lu juga. Iya. Kan kalau misalnya lu Google apa tuh oksitosin tuh gak sih? Hormon oksitosin. Okay. Itu yang bikin kita jadi awet muda, bikin kita happy, bikin kita apa. Caranya biasa tuh orang harus happy gitu. Paling simpel udah punya bini kan, ya udah peluk aja, hangat. Kadang-kadang tuh kalau bini gue dipeluk, apalagi kalau dipeluk dari belakang, suka kayak gerak-gerak gitu. Itu pancingan nggak menurut lo? Ya, nggak apa-apa diselesain dulu. Oh diselesain dulu ya? Dulu, habis itu lebih enak lagi. Bener. Kalau udah selesai tidur. Pules biasanya. Iya, langsung tidur. Kepala nggak puyeng ya? Iya benar. Sebelum kita bahas masalah rumah tangga lebih detail lagi dan segala macam. Lu tuh sebenarnya lahir besar di Indonesia, di Jakarta. Gue lahir di Jakarta, sampai SMA gue di Jakarta. Tapi lu ada blasteran kan? Ada, nyokap gue orang Jerman. Bokap gue setengah Chinese, setengah Indonesia. Oh, oke. Jadi Chinese Indonesian, Cindo. Babe. Tapi ada darah Jerman. Ada. Dan pernah ngerasain tinggal di Jerman pernah? Pernah. Gue kuliah di Jerman. Oke. SMA di PL, lulus tahun 99. Kemudian gue berangkat ke Jerman tuh langsung. 4 bulan dulu di Indo, pacaran dulu sama Titi. Habis itu gue berangkat ke Jerman. 7 tahun gue di situ. 7 tahun? 7 tahun. Kuliah apa bro? Kuliah IT. IT? Ya. Oke. Kenapa lo pilih IT? Karena emang gue suka komputer. Basic banget ya. Enggak, gue suka komputer. Zaman waktu itu ya, gue suka ngutak-ngatik komputer. Gue suka teknologi. Gue suka segala macam yang yang komputer gitu ya. Ya kuliahnya IT. Tapi gue sempat ambil komputer waktu kuliah. Dimarahin tuh kenapa ya? Soalnya komputer kantor ya, iya, komputer sekolah kali lo ambil ya. Lo bawa pulang. Jatuhnya nyolong ya? Jatuhnya. Tapi kalau 7 tahun, Yan? Panjang ceritanya bro. Jadi kalau sekolah di Jerman tuh gratis. Oke. Pertama itu gratis. Kedua, karena gue merantau, bebas. Nggak ada yang ngurusin. Oke. Gitu ya. Dan ketiga, di sana tuh lo untuk kerja tuh gampang, untuk cari duit gitu. Maksudnya gampang dalam artian bisa lah gitu ya. Dan namanya Eropa, ke negara mana tuh dekat dan tinggal naik mobil. Gue kayak dari kota gue Hamburg ke Amsterdam tuh cuma 2 jam kayak dari sini ke Bandung. Oke.
Dari kota gue ke Eropa Timur, ke Praha segala macam cuma 4 jam naik mobil. Jadi emang kemana-mana deket, jadi gue kebanyakan mainnya. Gue suka konser, gue suka party, gue suka apa, jadi gue kebanyakan main. Dan gak ada yang ngontrol? Nggak ada yang ngontrol. Orang Jadi tua lu? apa? Jadi poinnya adalah bahwa ya gue kuliah santai. Profesor gue pun juga nggak nanyain. Kagak ada yang nanyain absen, kagak ada yang nanyain apa. Oh nggak ada di sana? Nggak ada. Pemutihan nggak ada di sana? Nggak ada. Gini. Jadi intinya lo dateng, lo belajar sendiri, lo pulang, lo daftar mau ujian semester ini, lo daftar sendiri. Lo nggak ada yang ngikutin, nggak ada apa, nggak ada yang peduli. Oke. Ujung-ujungnya ya, misalnya lo nggak ikut ujiannya, berarti lo ikut nanti yang next-nya begitu-begitu. Tapi maksudnya dari lu nya sendiri emang karena udah terbawa kondisi di sana, serunya, santainya, nggak ada dorongan dari lu, gue harus cepet selesai, gue balik ke Indo. Ada, tapi gini. Kan lu, maaf gue potong. Berarti kan sebelum lu berangkat ke Jerman kan lu udah deket sama, udah pacaran sama. Gue ceritain ya, gue lulus tahun 99 bulan Juli. Itu kan anak SMA lulus tuh bulan-bulan Juli. Terus kemudian gue udah ada jadwal berangkatnya tuh bulan Desember. Jadi sekitar 4-5 bulan itu gue nganggur. Gue nganggur sini ngapain? Gue pacaran. Sama Titi. Maksudnya apa? Ya. Gue kenal Titi, akhirnya gue kenal Titi. Itu orang udah gue suka dari zaman dulu. Dia model majalah kawanku dulu. Gue ketua OSIS, gue suka lihat majalah. Wah ini cakep nih cewek. Mintalah kenalan sama orang Gramedia, kawanku majalah Hai. Gitu-gitu. Dicomblangin, deket, akhirnya jadian lah. Ibaratnya tuh cewek, Titi waktu itu 2 minggu kenal, gue tembak. Kan jadwal gue cuma 4 bulan. 4 bulan, oke. Jadi udah ada ini ya lah, udah ada Udah ada ujungnya. planning ya, oke. Gue udah bilang ke dia bahwa nih gue nanti akan cabut nih ke Jerman bulan Desember. Udah ada ujungnya, jadi kayak pacaran kontrak kali ya. Cuman, oh iya deh, oke. Namanya cinta monyet dulu kan ya santai, cuman makan, jalan, pergi segala macam. Sampai harinya gue berangkat ke Jerman pun ya udah kayak pisah, kita bubar, kita selesai. Tapi sedih kan, nyangkut lah perasaan. Tapi namanya perasaan nyangkut, nggak gampang juga ya buat apalagi gue baru nyampe Jerman, gue merantau, nggak ada siapa-siapa, pikiran gue cuma ke Indonesia, ke Titi gitu. Dia yang nemenin gue teleponan, kita dulu IRC lah, chattingan, kirim-kirim surat segala macam sampai akhirnya ya udah lanjut terus. Tapi meanwhile gue juga kuliah, gue kerja, gue segala macam yang sampai akhirnya keterusan sampai tahun 2006 itu gue akhirnya harus memutuskan bahwa kalau misalnya gue terusin di Jerman, gue bisa hidup. Oh bisa, gue udah kerja, gue bisa pulang ke Indonesia bro. Gue kalau pulang ke Indo, gue jadi orang kaya. Kenapa? Kan gue kerja di restoran ya, gajinya 6 euro 1 jam. Jadi gue bisa lah buat bayar pesawat segala macam. Pacar gue artis di Indo. Keren dong, kayak wah kena kamera apa namanya, infotainment zaman dulu. Wah gini. Begitu gue balik ke Jerman lagi, gue cuci piring lagi apa segala macam, begitu tuh bolak-balik gue begitu mulu gitu. Bisa dalam artian gue bisa kerja, pacar gue di Indo, cuman mau sampai kapan? Kayak begitu. Terus gue juga ngelihat teman-teman gue yang di Jerman kebanyakan memang dia hidupnya jadi kelamaan di sana dan nyangkut di sana. Sedangkan gue ngelihat di Indonesia tuh opportunity tuh lebih gampang untuk rock and roll lah. Gitu. Ibaratnya lo mau bikin usaha di Indonesia itu jauh lebih gampang dibanding di sana karena peraturannya sana kan udah lebih rapih gitu ya. Gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, bodo amat. Gue udah punya ilmu dan by the way pada saat itu juga gue udah punya perusahaan kecil-kecilan. Udahlah, gue pulang ke Indonesia aja. Udah, gue pulang ke Indonesia. Yang orang tahu, gue jadi artis, gitu kan. Gue jadi artis, segala macam. Tapi ya itu benar. Itu yang terlihat di kamera. Tapi ya sebenarnya gue pulang karena gue udah yakin gue modal, gue ada sesuatu yang bisa gue kerjain. Yaitu gue punya perusahaan pada zaman itu, tahun 2007-2008, itu kayak web and design development. Gitu. Kalau sekarang kan udah beda ya, komputer IT. Pada saat itu seperti itu. Dan ya gue punya klien, gue punya apa, segala macam, bikin-bikinnya bisa jalan hidup. Gitu. Dari situ. Jadi maksudnya kenapa gue berani, gue pulang ke Indo, gue nggak bawa apa-apa. Karena lu udah ada skill juga dari Jerman. Gue udah ada skill, gue udah ada perusahaan juga, kecil gitu ya. Maksudnya gue udah men-generate revenue, gue udah menghasilkan. Ya udahlah, gue pulang lah ke Indo. Terus masuk ke area entertain? Sebagai pelaku ya, bukan sebagai orang yang dekat sama pelakunya maksudnya. Gue waktu itu magang di Trax Magazine. Lo tau gak majalah Trax? Ada Aryan, ada Salman Aristo, ada Soleh. Semua tuh di situ tuh satu kantor. Soleh Solihun. Oke, nggak kenal gue siapa tuh.
Cuman ya gue ceritain. Ya sore. Oke, Ya terus. pokoknya intinya zaman itu gue satu kantor. Oh lu sempet di Trax. Gue sempet di Trax, gue interview Ariel Noah, ya Luna Maya, apa segala macam. Gue wartawan. Karena kan gue di Eropa gue suka konser musik. Gue tuh jadi kontributor lepasan untuk liputan musik yang di Eropa. Gue kirimlah foto sama tulisan ke majalah. Gue balik Indo, gue kerja di situ di Sarina lantai 8. Iya. Gue ketemu sama Mas Erwin Arnada. Nah, Mas Erwin itu adalah produser Rex Cinema zaman dulu, ada Ya, PH. PH. Nah, Rex Cinema, Mas Erwin nawarin gue mau nggak casting film catatan akhir sekolah. Nah, kenapa? Karena ada pemainnya waktu itu udah dapet si Mike, VJ Mike itu ya. Dia somehow cedera main basket jadi nggak bisa syuting. Terus dia tawarin mau nggak ikut casting dulu, bla 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 bla. Gue pikir ya why not gitu ya. Gue ikut casting, akhirnya dapet perannya. Ya itulah film pertama. Film pertama lu. Itu garapan Dimas Jas Hanung, juga di? Hanung. Oh Hanung ya? Oh sorry. Hanung Bramantyo, Yang sama main Vino. berarti Vino, betul. Marcel, gue sama Raymond. Ya gitulah awal mulanya. Nah lu pertama kali terjun ke dunia film gitu. Apa yang lu rasain? Maksudnya, Itu bukan dunia gue yang gue rasain pertama langsung. Bahwa being in the spotlight kayak begini-begini gitu, kayak ditonton apa itu it's not me. Karena gue orangnya emang nggak begitu. Gue beda sama Titi. Kalau Titi dia sangat enjoy dengan apa ya, dengan dilihat orang banyak dan dia enjoy lah di situ. Gue nggak, gue justru nervous, gue justru kagok. Karena gue lebih introvert, jadi gue merasa ini bukan dunia gue. Tapi gue jalanin aja kenapa? Karena gue suka explore hal yang baru. Gue bisa kenal sama teman-teman, gue bisa belajar hal yang baru, apapun itu. tapi lu nyangka gak kalau jomblo itu bakalan Hits itu? Enggak. se-hit itu? Gue syuting film Jomblo pas gue lagi di Jerman. Gue di calling untuk syuting. Gue ingat banget, tiba-tiba gue dapat email dari Hanung, mau syuting lagi nggak? Apa? Tapi di Indo, di Bandung syutingnya. Kapan? Segini. Ya udah deh, gue siapin waktu. Gue balik ke Indo. Gue balik untuk reading, persiapan segala macam sampai syuting. Abis syuting pun gue langsung pulang ke Jerman. Jadi gue nggak pernah tuh yang namanya ikut premiernya, nonton filmnya di bioskop apa. Gue baru nonton film Jomblo itu di VCD. Berapa bulan kemudian setelah dia tayang, setelah ada temen gue bawain VCD ya zaman dulu ya. Iya, VCD. VCD ke Jerman, akhirnya gue tonton di Jerman. Oh jadinya begini filmnya. Nah lu lihat hasilnya bagaimana? Lu sebagai seorang Filmnya tim. lucu karena Ringo ya. Iya. Itu Ringo emang kocak sih itu orang. Filmnya kocak, cuman kalau gue ngeliat diri gue di situ kayak aneh gitu kayak, aduh ini harusnya gue nggak gini nih, harusnya ya begitulah mulai ya, harusnya gue waktu itu saat itu gini nih ngomongnya ya gitu-gitulah. Tapi dapet kok, gue Dapet sih ya, ngeliatnya. lumayan ya. Karena justru kalau mungkin maksud gue kakunya lu dalam tanda kutip, coolnya lu dalam tanda kutip, justru lebih dapet ketimbang lu harus kayak Petakilan. gitu. Lebih dapet gue bajunya di situ tuh lu lebih dapet gitu. Lu cowok dapet cewek baik-baik tuh di situ ya, di Jomblo ya. Kayak dua karakter lu sama si siapa? Rizky, Ringo, Dennis, Bukan cewek lu. Rianti. Rianti dapet banget gitu chemistry-nya. Gitu Apalagi ya. pas part lu nyanyi-nyanyi. Gitaran. Ahai! Aduh, udah gue pulang dulu. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Kebandelan atau kenakalan apa yang paling lu inget selama masa remaja lu atau masa sekolah lu? Gue sekolah di PL. PL tuh isinya semua. laki semua. Iya. Jadi pada prinsipnya defaultnya ya bandel gitu ya. Nah. Tapi gue tuh bukan model orang yang iseng. Gue tuh bukan, kan gue lebih introvert ya. Iya. Kan ada teman-teman gue yang iseng iseng lah, pokoknya anak kelas dikerjain, yang bandel gitu. Gue lebih nggak iseng, tapi gue lebih anak band. Gue pas SMA gue anak band, full anak band segala macam. Pas di Jerman gue ngeband juga dan ya exploring the world lah. Berarti kalau lu suka ngeband dari zaman sekolah, sempet manggung juga di PL Fair? Gue manggung di pensi-pensi, zaman dulu kan pensi ya. Pensi. Gue punya band dulu, manggung di mana-mana, ikut kayak festival apa segala macam. Malah di Jerman pun kalau Jerman gue main bass, kalau di sini gue main gitar. Di Jerman gue manggung
di tempat di mana Beatles itu manggung pertama kali di situ. Itu dapat venue-nya di situ. Jadi waktu itu gue pemain cabutan. Jadi bandnya udah ada, dia butuh pemain bass. Ya dia tanya, mau nggak? Gue bilang mau banget lah, gila lu ngeband. Latihan 2-3 bulan untuk manggung di situ, ya udah manggung dan seru. Gitu. Seru. Kenapa lu nggak terusin sebagai seorang musisi? Gue pengen. Bayangin nanya gue, kalau misalnya lu nggak jadi artis, nggak jadi pengusaha, lu jadi apa? Gue bilang gue mau jadi rockstar. Gitu. Karena gue emang sangat suka dengan musik. Gue bisa main semua alat musik, tapi gue nggak bisa nyanyi. Sayangnya begitu. Lebih keren ya kalau gitar nyanyi gitu ya. Tapi ya teman-teman udah pada gede kan, kalau ngeband mesti rame-rame. Ada yang udah nggak ini, udah yang kerja, udah yang apa, udah pisah-pisah lah, udah pisah-pisah segala macem. Sampai akhirnya ya udahlah, gue just main gitar di rumah sendiri, main piano, atau enggak gue datang ke konser-konser, jadi penikmat aja. Tapi seru banget berarti lu. Sebenarnya banyak skill yang udah lu punya juga dari bermusik, dari berbisnis, and then dunia entertain gitu. Jadi kayak ngerasa gak sih seorang Christian Sugiono tuh udah punya paket yang lumayan lengkap sebagai seorang... Justru kadang-kadang gini ya, gue sering ngiri sama orang-orang yang udah tahu, udah pakem gitu. Dari umur 20-an ya dia musisi misalnya. Dari umur berapa dia adalah misalnya banker, atau dia adalah seorang entertainer, artis gitu ya, atau apa. Nah kalau gue tuh ngerasa sekarang umur gue 43, tapi gue ngerasa kayak gue tuh masih belum dapat gue tuh apa gitu. Karena gini, gue cerita kalau dari kecil ya, gue setengah bule, nyokap gue orang Jerman, bokap gue orang Cina Indo. Di keluarga gue, culture-nya itu adalah karena nyokap gue orang Jerman, keluarga di Jerman semua, sehingga di sini dengan keluarga bokap, itu kalau Imlek tuh sinciaan. Saudara-saudara gue semua itu Chinese Indonesian. Mereka ngomong Mandarin. Mereka bisa ngomong Mandarin dan antar saudara-saudara semua ngomong Mandarin. Gue doang yang nggak ngerti. Muka gue bule. Nah, dari yang paling dasar aja, yaitu lingkup keluarga aja, gue udah merasa gue ini siapa. Merasa beda ya. Kemudian gue kan ke sekolah segala macem, nama gue Sugiono bro. Gitu kan. Terus mukanya kayak begini, dikata-katain lah sama temen gue, ya begitu-begitu kan. Gue anak kecil digituin kayak, kok nama gue Sugiono, tapi gue kok bukan orang Jawa, apa gitu. Sampai akhirnya abis itu kuliah apa segala macam, gue ke Jerman. Di Indo gue dilihatnya bule. Begitu gue nyampe Jerman, orang ngeliat gue tuh Asia. Gue mulai bingung lagi. Gue ini apa ya sebenarnya? Tapi iya itu juga beneran. ya. Bener ini juga beneran. ya. Ini beneran yang terjadi sehingga gue merasa ada krisis identitas. Oke. Di Indonesia gue udah bule mulu. Begitu di Jerman gue bilang Asia mulu. Gue nggak kena bule-bulenya Jerman gitu ya. Ya udah begini. Begitu pulang ke Indo segala macam, gue jadi artis. Ketika gue jadi artis, gue dikenalnya sebagai apa? Nggak ada yang tahu nama gue bro. Nama gue suaminya Titi Kamal. Kalau ibu-ibu ketemu gue, siapa namanya suaminya Titi Kamal? Nggak ada yang tahu nama gue. Itu lumayan, di gue lumayan berasa lah gitu, kayak gue tuh nggak dikenal sama orang. Gue nggak dikenal sebagai who I am. Karena orang cuma ngeliat gue sebagai, oh ini bule ini Cina ini ininya, oh ini artis suaminya Titi Kamal. Sedangkan gue banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang, misalnya gue punya startup gitu ya, online media waktu itu awal-awal tahun 2010-an tuh gue punya online media, MBDC, malesbanget.com. Nah itu gue mulai happy. Gue happy kenapa? Karena gue bisa mengerjakan apa yang benar-benar gue banget. Gue ketemu orang ini, orang investor, apa segala macam, justru mereka nggak tahu. Oh lu tuh artis? Begitu misalnya tukeran apa, IG atau apa, oh lu artis? Di dunia itu gue dikenal sebagai pengusaha. Nggak ada yang tahu gue artis, karena kebanyakan orang luar negeri. Begitu-begitu sebagai pengusaha. Dan begitu, jadi saat ini dunia gue tuh sangat-sangat terpecah-pecah. Tadi gue bilang, makanya gue kadang iri sama yang kayak lo bro. Orang udah pakem nih, tahu lo. Wendy ya ini, entertainer. Ini ya ini. Nah kalau gue bisa memperkenalkan sebagai pengusaha bisa. Gue punya lingkungan orang kenal gue sebagai pengusaha. Ada lingkungan orang gue kenal sebagai suaminya Titi Kamal doang. Ada lingkungan orang teman-teman SMA gue taunya gue anak musik, anak band. Mereka nggak tahu gue yang lain.
Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan lu tadi, dengan segala macam ini, apa membuat gue apa justru nggak membuat gue bingung. Jadi gue kadang memperkenalkan diri. Misal kalau teman-teman yang di sini ya gue artis. Kalau misalnya teman-teman yang lain, gue memperkenalkan diri sebagai seseorang yang lain. Orang lihat, wah lu keren ya, bisa punya banyak background. Tapi sebenarnya di dalam sini, lu masih bertanya-tanya, gue ini sebenarnya apa? Dan that's real. Gitu. Berarti ada pergumulan di seorang Kristen bahwa dengan apa yang lu punya, ternyata lu sendiri nggak ngerasa bahwa gue exactly-nya ini loh. Nah, tapi sekarang kalau misalnya ditanya gue apa, gue melihat apa ya, gue seorang pengusaha. Oke, karena itu yang menurut gue ya that's the real me. Gitu. Berarti pertanyaannya adalah ketika lu ditanya sama orang, lu lebih seneng pengen disebut sebagai seorang apa, lu pasti jawabnya sebagai pengusaha, entrepreneur, wirausahawan lah. Ya. Ya karena memang susah juga ya. Chinese, Jerman. Ke Jerman dianggap Asia, ke sini dianggap bule. Iya. Nama juga bingung. Iya. Yang satu nama luar negeri, satu nama Jawa. Asli. Kalau di Indo, Christian Sugiono, sering salah tulis Christiannya pakai Chris, tapi nama Sugiono ya orang sini ngerti. Sugiono tinggal ngomong sekali ini. Di Jerman kebalikan, nama Christian itu nama kayak di sini tuh kayak nama Andi nama Agus gitu standar. Christian Sugiono yang salah ketik mulu. Jadi gue pernah sekali punya kesempatan untuk nyebut nama gue sekali, orang langsung mudeng gitu. Gitu bro, jadi di Indo yang salah ketik nama depannya, begitu di sana yang salah ketik nama belakangnya. tapi lu pernah nanya gak kenapa nama lu Christian Sugiono? Karena nama Sugiono itu nama dari bokap gue. Ketika tahun berarti ada turunan Jawa bokap? Nggak, jadi gini, banyak Cindo yang pakai nama Jawa. Itu karena ada regulasi dari pemerintahan Soeharto atau Soekarno pada saat setelah zaman PKI itu semua yang Tionghoa keturunan harus balik nama pakai nama Indonesia. Dia tidak boleh menggunakan nama Chinese-nya. Makanya kita banyak nama-nama Indonesia, konglomerat Lim Suryajaya. Yang kayak gitu-gitu. Dengan background yang sama lah. Kayak gitu. Tapi ada zaman-zaman orang terdekat lu selalu manggil lu bagian partnya Christian atau ada juga orang-orang yang memang manggil lu justru di part Sugiono-nya? Ada. Teman-teman SMA gue manggil gue bule karena di PL kan setiap orang pasti dapat nama julukan. Kalau ada teman-teman yang manggil bule itu biasa tuh teman SMA gue. Kalau Tian tuh orang-orang teman-teman gue yang dekat. Kalau Chris atau Christian tuh biasanya orang nggak terlalu kenal. Kalau Sugi itu teman-teman Jerman gue. Kalau udah manggil Sugi itu pasti gitu. Lebih gampang kali buat mereka. Christian sih udah panggilnya Sugi aja Sugi. Tapi itu nama doa bro. Bener, Sugi kan kaya. Iya bener. Gue nggak keberatan dipanggil itu. Panggil gue sebanyak mungkin karena itulah doa untuk gue. Tapi lucu, maksudnya ini kayak penyebutan nama lagi kan. Di sini manggil harusnya kan yang manggil nama Christian justru teman-teman lu di Jerman. Ya. Begitupun sebaliknya yang harus manggil Sugiono kan teman-teman di Indonesia. Sekarang dibalik lagi. Kayak pusing deh. Mending lu berobat dulu deh. Asli. Aduh. Kita ngomongin ke Titi. Yang tadi lu sempat di awal cerita bahwa lu diperkenalkan sama dia. Berarti lu dari awal memang udah tahu kalau gue suka sama Titi itu model. Ya. Model kawanku di majalah gitu kan. Gue lihat ini kayak browsing gitu. Ini nomor ini nih. Gitu. Kayak wah nih cakep nih siapa ya gitu-gitu. Oh ini namanya Titi gini. Terus gue ketua OSIS banyak berhubungan sama orang-orang di majalah itu karena untuk acara pensi di sekolah gitu-gitu. Ya, minta kenalin. Gimana cara kenalin? Kasih nomor telepon. Nggak berani gue nelfon, dak-dikduk juga gitu ya. Ngapain gue telepon gitu. Akhirnya dicomblangin, dibikin. Dulu tuh ada kayak nonton, sampai sekarang masih ada sih. Kayak misal ada film, nonton ada model-model kawanku, terus ngundang pembaca lah. Nah, gue sebagai pembacanya gue diundang. Terus gue bilang, gue duduknya sebelah Titi ya. Oh dia siap bos, diatur gitu-gitu. Ya udah. Acara nonton di Plaza Senayan. Filmnya apa itu namanya? Never Been Kissed. Drew Barrymore yang main. Tahun 99, duduk. Ya udah, Titi yang datang duduk sebelah gue gitu. Ya udah ngobrol apa gitu. Cuman gue kagok lah dulu. Orang apa
orang introvert, anak band, Titi mengkilat gitu ya, kinclong gitu ya. Kalau kita kan lebih apa adanya gitu ya. Ya begitu deh. Berapa butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kalian menjadi benar-benar seorang Couple. pasangan? Couple. Tadi gue bilang 2 minggu. Ya, tapi kan itu terputus kan, karena lu harus ke Jerman. Oh, sorry, pertanyaan lo apa? Sampai jadi bener-bener Bener-bener couple, maksud kan lu bilang bahwa 2 minggu. 2 minggu, After gue itu tembak. lu ke Jerman. Jadian 3-4 bulan tuh, pacaran di Indo. Tapi kan sempat ada kayak omongan bahwa kayak Kita bubar. kita bubar kan. Habis itu udah kan gue ke Jerman. Ya. Gue ke Jerman, nyambung di sana kan, nyambung terus sampai akhirnya nyambung terus, ya udah nyambung terus sampai sekarang. Sampai gue sempat balik ke Indo ya, ketika balik ke Indo ya pasti gue ketemunya dia. Dia main juga ke sana sama temennya, sama ibunya juga pernah. Gue ajak keliling Eropa segala macam naik kereta. Lalu dia ngarepin naik pesawat kali ya. Gitu-gitu. Nginepnya di hostel. Nginepnya di hotel-hotel yang cuma 5 euro, yang begitu-begitu. Kaget kali Titi waktu itu. Cuman ya itulah kehidupan yang semua orang harus tahu gitu, bahwa ya emang begitu. Dan Sorry, emang itu lu sengaja lu lakuin atau memang gue kondisinya? gak punya duit lah bro, gila gue bayarin cewek, dia aja tiket pesawatnya bayar sendiri. Ya gue kan harus bayarin something lah, gue bayarin lah tiket keretanya apa segala macam. Ya hotel, kalau misalnya dia mau hotel bintang 5, masa gue nginepnya di hotel yang ini, misalnya dia kan sama ibunya tuh. Masa gue misah sendiri, ya gue ketemuin aja di tengah lah gitu, untung santai gitu, ibunya juga santai gitu. Justru itu gue ngeliat kayak ibunya ngeliat nih, oh ini laki nih, ini nih, ditempa kehidupan nih ibaratnya orangnya gitu ya, bukan yang ngerti kan lo ya, kayak gitu-gitu. Oke. Apa yang membuat lo yakin bahwa Titi adalah menjadi pelabuhan terakhir lo? Kita udah kenal lama itu, satu gitu ya. Poinnya adalah sebelum menikah, gue udah kenal sama Titi 10 tahun. Jadi itu adalah waktu yang cukup untuk kita saling mengenal satu sama lainnya. Begitu juga dengan keluarga. Begitu juga dengan kehidupan dalam artian ya gue pada saat itu kan gue juga banyak di entertainment gitu. Jadi ya kehidupannya kurang lebih sama lah, tahu ini siapa sih, saling tahu lah gitu, kayak gitu. Ngobrol nyambung, dia bisa diajak adventure, dia bisa diajak segala macam, ya udah menurut gue itu udah satu syaratan cukup lah buat gue bahwa ini orang seru. Ngelamar Titi di? Gua nggak Lu pakai acara persiapkan kayak yang kalau ngelamar yang resmi di rumahnya dia pasti kan, keluarganya ready. tapi as personal lu nggak ada sih, maksudnya yang kayak propose nggak ada. Sama sekali gak ada? Nggak ada. Oh jadi emang bener-bener acara keluarga aja udah itu? Ya kalau misalnya ketika kita menikah segala macam diobrolin aja casually gitu. Nggak yang, karena ya udah tahu, udah saling tahu, tinggal tunggu kapan yuk kita nikah. Oke. Nggak yang dia bakal nikah sama gua nggak ya? Dia nunggu saat-saat gitu, nggak gitu karena berarti udah gak ada gini mau kapan? nggak ada. Jadi ngomong casual aja? Ya sama-sama merencanakan aja gitu, sama-sama merencanakan aja, udah settle. Terus juga zaman dulu infotainment kerjaannya nanyain mulu kapan nikah, sampai gue enak minta ampun. Abis udah nikah ditanya kapan punya anak segala macam. Yang kayak begitu-begitu. Dan akhirnya dan juga dari Titi kan cewek ya. Iya. Gue sama dia cuma beda setahun. Semakin lama umur mungkin dia akan semakin concern. Ya, jadi hal-hal seperti itu udah kita sama-sama sadar, kita ya udah kapan nikah, cari hari yang pas, ngomong ke keluarga, direstui, ya jadilah. Gitu. Jadi simple sebenarnya. Ya gue pikir lo termasuk juga yang pasangan yang mempersiapkan proses lamaran secara personal dengan bikin acara ini itu. Nggak ada sih waktu itu. Nggak sebegitunya, sorry ya Ti. Soalnya waktu itu banyak yang tapi ada gak sih? Udah kita seru kerjain, kayak bisa setiap ulang tahun ada surprise, yang begitu-begitunya udah itu sehingga ketika yang pentingnya malah basi kayak lanjut apalagi nih, gitu jadi bingung juga. Kehabisan ide gitu. Iya. Tapi berarti lu memandang diri lu sebagai seorang yang romantis atau enggak ya? Nggak tahu deh gue. Yang bisa nilai orang lain atau Titi lah. Cuman gue sama dia tuh seneng tuker-tukeran surprise. Kayak misalnya contoh, ini satu ulang tahun biasanya. Contoh, ini pas sudah menikah, gue tinggal di apartemen. Gue lagi, zaman-zaman syuting, gue syuting sinetron, stripping, pulang pagi jam 4 pagi. Apartemennya di Kemang. Gue pulang gitu, udah segala macam. Gue emang kalau nyetir mobil agak ngebut sih. Nah terus, oke, besok malam kita dinner ya, berdua. Titi bilang gitu.
gue udah siapin, oh di restoran ini, ya. Nah tiba-tiba pas sorenya, kita udah berangkat nih, gue udah rapi, udah ganteng, udah, yuk kita berangkat. Tiba-tiba ke bawah, ke basement. Gue masuk mobil, tiba-tiba ada preman. Waduh, lu kemarin lewat Jalan Bangka kan? Pagi-pagi jam 4 ngebut segala macam, nabrak tuh adik gue gini. Preman bro, 3 orang. Wah gila. Terus security apartemen gue nyamperin, ada apa ini? Pak tolong, gini. Titi teriak-teriak, mobil gue digaplok sekali. Kenapa nih? Sapam, wah baku hantam segala macam. Panik gue kan. Tapi gue ngeliat anehnya, ini sapam kayak mukul nggak kena gitu kan. kayak ini ada yang salah nih, ini ada yang aneh nih. Ini kayak beneran tapi nggak kayak beneran. Oke. Tapi gue masih tegang. Sampai akhirnya tiba-tiba teman-teman gue muncul dari ngumpet di balik mobil parkiran mana kayak happy birthday wah gitu. Anjir. Ini dikerjain lumayan ya. Dak-dikdok. Terus udah oke, kita naik bis, Titi sewain bis. Gede bis-bis yang kapasitas berapa ya? 30-an orang. Teman-teman gue semua itu naik bis, yuk kita keliling dulu sebelum ke tempat dinnernya. Gitu. Gue tutup mata. Pertama berhenti di lampu merah Gunawarman. Ngapain berhenti? Ada orang naik banci. Maksudnya gaya bencong jalanan lah, yang make up yang lucu-lucu, nyanyi, goda-godain gue gitu-gitu. Terus tiba-tiba muka gue ditutup pakai kain. Dibawa lah kemana gue nggak tahu di bis itu. Tiba-tiba semua sunyi. Semua sunyi. Kan gue masih gini, ada apa sih? Oke, coba buka ininya ya. Dibuka, 1, 2, sat. Begitu dibuka, tiba-tiba di depan muka gue tuh kayak udah, tadi kan sok-sok jadi banci-bancian jalanan, ini jadi setan. Kuntilanak, pocong, apa yang begitu-begitu. Jadi begitu gue gini, wah! Pada saat gue, wah! Semua teman-teman gue cepet. Jadi dia mau dapat ekspresi gue ketika yang kaget di foto. Jadi untung tapi ekspresi tetap, wah! Kayak gitu, dijaga. Iya, kayak gitu-gitu bro. Habis itu udah, bancongnya ikut, pocongnya ikut, segala macam. Kita ke Plaza Senayan. Senayan City. Kita dinner di Portico dulu. Di Senayan City turun di lobby, ada bis keluar, ada artis lah, ada orang teman-teman gue, ada pocong keluar, ada banci pakai yang gitar tiga senar keluar, ada ini, pada bingung gitu. Cuman kayak gitu-gitu tuh. Lucu. Kita sering adu adu ide-ide kreatif aneh-aneh sampai lah. Sekarang, Ian, itu masih kalian sekarang lakukan? udah nggak se-ekstrim itulah gitu. Karena sekarang kita udah punya anak, udah mikirnya lebih ke anak sih gitu. Nah, berarti kan lu sekarang udah punya anak 2. And then berdasarkan pengalaman lu dan juga pengalaman hidup dari Titi gitu. Kalian akan mencoba membawa anak kalian memberikan kebebasan dengan pilihan mereka atau ada arahan dari kalian untuk? Gue sih pasti gue akan memberi lebih kebebasan untuk mereka memutuskan apa yang akan mereka achieve gitu ya, anak-anak maksudnya. Tapi karena gue punya experience, gue akan melihat dan gue akan support dan gue akan menjaga gitu. Misalnya kayak contoh anak gue sekarang suka banget bola. Oh dia suka banget bola. Ya gue lihat, oh dia emang punya bakat, dia punya apa ya gue support gitu. Tapi kalau misalnya gue ngeliat, oh anak gue nih kayaknya cocoknya, yang satu cocok olahraga, yang satu mungkin nggak cocok olahraga. Dia pengen bola, ikut kakaknya soalnya. Kakaknya bola ya dia ngertinya bola. Cuman gue lihat nih kayaknya nggak di situ ya. Gue support aja di awal sambil lihat, tapi gue jangan sampai membiarkan dia berada di tempat yang salah. Karena dia merasa bola ya cuman bola aja. Dia ngeliat kakaknya bola ya berarti gue harus bola. Gue akan mencoba untuk membuat coba yang lain yuk, siapa tahu kayaknya lu cocok yang lain. Ya lebih kayak gitu-gitu lah. Gue juga masih belajar sih. Tapi tegas gak lu ke anak-anak lo? Tegas, gue tegas. Gue sangat disiplin itu menurut gue yang paling penting, apalagi zaman sekarang ya. Ngeri. Oh oke. Kalau film lu berarti total udah berapa ya? Waduh, film gue lupa. Udah gak kehitung lah ya? Sekarang berarti karya terbaru lu, film Santet. Ini Santet Segorop itu. Gue tuh 4 film terakhir horor semua. Why? Sama hitmaker semua. Karena ya pada prinsipnya gue kan udah nggak terlalu fokus di film syuting-syutingan gitu. Tapi ya Rocky Soraya itu produsernya, dia temen gue juga. Ya dia nawarin dan gue ngeliat produknya dia bagus. Dalam artian bikin horor tuh nggak gampang bro. Banyak ya kayak yang bilang, oh film lu horor segala macem. Gue bilang iya gitu. Atau nggak teman-teman gue yang mau cari cuan bikin apa? Bikin horor kali ya. Taruh duit jadi horor cuan.
gue udah main film drama, gue udah main apa. Film horor tuh film yang kalau lu nggak ngerjainnya bener, jadinya jelek. Jadi murahan. Iya. Karena horor tuh banyak efek, Iya. set, Iya. harus keren, apa, Make up. make up. Kalau lu bikin setannya juga setannya harus believable gitu ya, jangan ngasal gitu kan. Dan itu kan budget. Jadi kalau emang production house-nya nggak kuat dan nggak spesial di situ, alias nyoba-nyoba aja, potensi untuk jeleknya itu lebih tinggi lah, beresiko lah gitu. Berarti 4 film terakhir lu termasuk ini? Ini ya termasuk ini. Horor semuanya. Horor semuanya. Berarti lu lumayan sudah menikmati main film horor. Apa sih? Capek sih horor. Kalau syuting drama enak bro, apalagi jadi orang kaya. Iya. Setnya bajunya bagus, mobilnya mewah, rumahnya mewah, syutingnya AC gitu kan. Kalau horor kan enggak, syutingnya tempat-tempat aneh. Iya. Gitu, malam lagi, ketemu setan. Iyalah, spot-spotnya kan. Asli, bajunya darah gitu-gitu. Tapi ada six sense. Oh gua Nah. nggak ada six sense. Nggak tahu ya, nggak ada sih. Tapi ngerasain ketika lu syuting, ya lu syuting horor Kalau udah berapa? setan-setan ya, cerita setan-setan sih, gue sih nggak ya. Tapi kan kita bisa tahu ya kalau tempat nih nggak enak nih, gitu-gitu bisa lah, gitu simple gitu. Tapi kalau secara langsung ditongolin gitu-gitu atau apa enggak. Cuman kita ngeliat lah kru kesurupan apa gitu-gitu. Oh di lokasi, di Lokasi, film ini, standar. Santet ini? Di film Santet, gua nggak menyaksikan tapi katanya ada. Cuman itu standar lah bro, kalau syuting film kesurupan nggak mesti horor. Iya bener juga. Kecapean kali kru ya. Iya sih, atau nyari perhatian aja sih sebenarnya. Udah waktunya makan malam, tapi masih syuting. Ya biar makan malam ya kesurupan aja kali kan. Kan pasti break tuh, mau nggak mau kan break. Iya bener, bisa aja tuh gitu, Bisa aja. dikompakin. Iya. Gitu. Dicapek nih gila belum break, kesurupan biar. Gue dulu ya, terus itu lu terus ya. Berapa lama film ini lu garap sama teman-teman? Syutingnya kita 35 hari di Jawa Tengah, di Jogja, di Magelang, di Klaten, begitu-begitu. Seru loh, kenapa muka lagi tuh? Enggak, gue sih takut jujur, gue takut. Gitu. Tapi Iya. seru, ya emang lokasinya aneh-aneh. Karena gue pernah, gue malah bukan syuting horor bro, syuting acara komedi, tapi tempatnya horor. Jadinya horor karena waktu pas gue ada adegan ceritanya mau duduk di kursi goyang gitu, padahal itu banyak kru, tapi dia kayak di basement gitu kan. Terus tiba-tiba, ya kan kursinya di situlah, gue di sini nih gitu. Itu gue denger dengan jelas itu kursi ditendang, tapi nggak ada orang di sekeliling itu kecuali gue. Kru-kru lumayan kayak di sini nih, nggak ada orang di dekat kursi itu. Terus kenceng nendang kayak gitu-gitu, terus nggak tahu ya, mungkin karena gue juga punya istri punya six sense, jadi kayak agak sudah lumayan Biasa. bukan biasa, justru kadang-kadang kena mental gitu Justru. kalau gue ditawarin syuting film horor tuh sebenarnya bukan proses syutingnya tapi lebih ke arah lokasinya sih sebenarnya. Karena gue takut, karena apalagi lu juga di film ini barengan sama Sarah kan. Sarah, ya gitu tahu lah Sarah. Dia kan udah jelas gitu. Iya. Tapi seru. Ya kan kalau lagi syuting kan banyak nunggu ya. Banyak nunggu, bosan Sarah tiba-tiba. Aduh, di sini ada nih. Di mana nih? Di situ tuh, di situ. Nah, gitu. Tapi jujur, lu apa yang lu rasain ketika kalau misalkan ada partner main lu terus tuh ada tuh di situ? Gua penasaran. Gua orangnya nggak takutan gitu. Makanya gue kesusahan film horor kalau misalnya adegan takut ya, karena ya gue orang pada prinsipnya nggak gampang takut lah gitu. Nah Sarah juga kayak gitu-gitu, gue justru kayak, apa di mana? Masa sih? Isinya gitu-gitu. Dia gambar, dia kan suka gambar tuh, gambar setannya kan. Ini kayak gini nih. Wih, masa kayak gini? Iya. Kan kita nggak tahu bener atau enggak ya. Cuman ya gue liat, oh iya kayak gini. Tapi lo biasa aja. Bisa aja. Justru seru. Dan dia nih pernah waktu syuting tadi lu sempet cerita sebelum kita mulai, sempet coba dibuka matanya. Pas lagi promo film yang sebelumnya, ketemu content creator dari Bandung, kita melakukan sebuah penelusuran di sebuah abandoned building yang mangkrak. Wah di situ ada genderuwonya tuh. Wah yang ini bos ini hati-hati. Wah yang di sini baik nih. Wah yang sini baik. Kan gue penasaran lah bro, gue pengen ini beneran gak sih? Gitu kan. Gue sama Luna sama satu lagi siapa? Bianca. Oke. Tiga gitu. Luna nggak mau. Kristiana, Luna ayo. Oh di gini. Oh, gitu. Cuman gue nggak ngerasa yang
gue expect-nya tuh kayak Tiba-tiba ngelihat gitu, yang benar-benar oh ini yang dia omongin dari tadi, oh itu, cuman nggak ada. Mungkin belum dikasih jatahnya. Tapi di hati kecil gue kadang-kadang, ya gue nggak mau yang terlalu sadis dan serem juga ya, cuman ada hal-hal penasaran sedikit lah gitu. Kok ada orang yang bisa melihat seperti itu? Berarti seumur hidup lu nggak pernah ngerasain atau ngalamin kejadian horor dalam tanda kutip, entah di rumah lu, yang lu alamin sendiri ya, bukan diceritain ya? Horor ya? Horor sih enggak. Sama sekali, digodain segala macam. Dengar suara Rumah ini gue yang sebelum sekarang, rumah gue waktu masih kecil ya, sebelahnya kuburan. Gue nggak tahu tuh bokap gue kenapa beli rumah sebelah kuburan. Mungkin lebih murah kali tanahnya. emang benar lebih murah. Bener. Dan rimbun, banyak pohon, adem, jalan buntu pula. Jadi kalau misalnya sore-sore, kadang gue nongkrong di teras rumah gue, kan ada pagar tuh. Ini kuburannya. Tiba-tiba ada keranda aja, terbang begini. Lu ngeliat? Itu orang ngangkut ada orang mayat. Keranda. Ini kan enggak. Iya. Jadi orang nggak kelihatan kerandanya dong di sini. Gue kayak wah. Iya itu lagi gue. Iya, tapi pembantu gue, supir gue, pokoknya orang yang kerja di rumah ada aja ceritanya. Ada ya digangguinnya segala macam. Yang gue sampai tahap gue nggak ngerti apa yang punya rumah emang biasanya nggak diganggu atau ini orang kenapa yang udah di tahap ya udahlah gitu. Sebelum lu menerima, ya walaupun lu ini film keberapa lah ya sama Hitmaker di horor terutama gitu. Sebelum lu menerima untuk menjadi salah satu pemain di Santet Segoro Pitu ini, lu tuh dikirimin dulu skripnya, lu baca dulu atau ini film karena, ini ya? Iya. Ya. Atau karena lu udah percaya, udah gua mau. Oh iya pasti ya pokoknya film yang dibikin sama Hitmakers biasanya itu potensi untuk box office-nya tinggi. Karena dikerjain yang serius budget production mereka gede. Ketika ditawarin film Santet, gue yang dikirim pertama kali itu thread di Twitter. Karena ini cerita Santet ini berdasarkan kejadian nyata yang diceritakan oleh thread atau utas di social media X atau Twitter itu. Kirim, baca deh. Jadi ada namanya Bang Bets penulisnya, dia menceritakan tentang satu keluarga yang kena santet. Ya gue udah ngerti lah horor ini maksudnya mau bikin filmnya ya, habis itu dikirim sinopsisnya, gue baca segala macam. Ya udah oke, yuk kita kerjain. Gitu. Kenapa orang harus nonton film ini, Yan? Santet Segoro Pitu itu konon katanya adalah santet yang terkuat yang ada di Pulau Jawa ya, kalau nggak salah gitu katanya. Gue diinformasikan seperti itu. Sebelumnya gue cuma ngerti ya santet. Satu jenis ternyata oh ada yang kuat, ada yang apa, ada yang apa. Katanya ini Santet Segoro Pitu. Santet Segoro tuh segara tuh ocean, samudra, laut, Pitu tuh 7. Jadi 7 samudra. Dimana bisa santetnya bisa tembus-tembus melewati laut. Kan kalau kita dengar katanya oh nggak bisa tembus laut. Iya betul. Visanya nggak lengkap kali. Nah ini visanya lengkap ya. Mana-mana aman. Gitu. Ya kan kadang-kadang katanya gitu kan, kalau kita pindah negara atau apa kan nggak akan tembus, nggak akan ngikut. Oh ini ngikut. Katanya begitu. Nah jadi di cerita ini mengenai film Santet, mengenai Santet Segoro Pitu bahwa santet yang powerful ini dan cerita ini kan relate dengan orang-orang di Indonesia tahu santet dan juga bercerita latar belakang kehidupan di pasar, di mana di pasar tuh banyak orang yang melakukan persaingan yang tidak sehat dengan menggunakan ilmu hitam. Gitu. Nah cerita-cerita seperti itu kan cukup relate ya di orang Indonesia. Kita sering dengar, dan menurut gua ini untuk dijadikan sebuah film entertainment, horor, di packaging ada horornya, ada drama entertainmentnya itu cukup menarik untuk ditonton sih. Dan relate-nya karena itu tadi setnya juga di pasar dan segala macam. Setnya di pasar. Udah keseharian. Ceritanya tahun 80-an. Film setan kalau dibikin semakin zaman dulu tuh kayak semakin serem. Gue tahu namanya kan. Indonesia tuh zaman dulu kayak serem gitu. Bener. Gitu. Harusnya menarik sih, menarik. Bener, karena ini kalau gue pernah kenapa lu bilang yang tadi lu ngomong, ini kalau bikin film horor setnya zaman dulu gitu berasa seremnya bener. Karena gue dulu pernah ngalamin, tahu bener tahu nggak nih Yan. Ada orang yang ngirim ke gue sebelum gue sesudah kita nikah ya Bun? Atau sebelum menikah? Sebelum gue nikah sama istri gue, tiba-tiba ini gue tuh berasa berat Yan.
berasa berat gitu. Sampai akhirnya kita sepakat untuk cari orang pinter. Gue datang pertama, wah ternyata nggak pinter-pinter banget. Datanglah gitu ya, datanglah ke satu orang gitu berdasarkan rekomendasi beberapa orang gitu, datang ke situ segala macam. Dikasih treatment lah. Gue cuma berasa dia istri gue di luar, terus tuh orang di belakang gue dia megang gini gue, tiba-tiba kayak tengkuk gue tuh berasa panas, berasa panas, terus gue gini kayak digini-gini terus tuh nih ternyata udah ada yang ngirimin lo, jadi bentuknya kayak tahu benang wol kan, tapi ini hitam. Segini. Kayak tali pocong ya? Ya dia sih ngomongnya gitu. Segini gitu. Sudah. Gue iseng nanya kan. Ada yang ngirim? Iya, siapa? Ya dia cuma jelasin yang ngirim cowok. Tapi dukunnya, dia ngomong gitu ya. Dukunnya tuh tinggal di pinggir pantai. Rumah-rumah bambu. Kayak film zaman dulu. Yang ada dibayangin gue kayak film zaman dulu, di pinggir pantai, rumah bambu, terus ada pohon kelapa yang gini nih. Terus itu nenek-nenek katanya. Wih anjrit, yang ada dibayangin gue bener-bener film horor zaman dulu gitu. Emang bener, gue ngerasanya kalau kadang-kadang ya film-film yang setnya zaman dulu secara waktu dan juga set realnya tuh kayak dibikin semirip mungkin dengan kondisi zaman dulu tuh emang lebih serem. Dari lu kasih cahaya temaram gelap aja, lu rumah bambu sama rumah biasa menurut gua pasti, kalau gua sih akan jauh lebih sama rumah bambu. Oh iya. Dan karakter lu di film ini sebagai Pak Sucipto, jadi bapaknya dari istri gua tuh Sarah. Ya. Bu Marni, anaknya tuh Ari Irham, Ardi sama Sandrina itu sebagai Syifa. Jadi sekeluarga lah gua bapaknya. Gitu. Bapaknya yang pedagang di pasar dan sukses. Tapi ya kemudian banyak yang gak suka kali ya. Terus adegannya ada tuh gue lagi keluar dari toko gue gitu, tiba-tiba nutup pintu, tiba-tiba gue nemu sesuatu di bawah. Bungkusan. Begitu gue buka, isinya macem-macem. Filmnya mulai di situ tuh, ceritanya tuh langsung deh diteror. Tantangan lo secara personal di film ini apa? Oh, ngomong Jawa. Kan Sugiono. Gue harus membuktikan nama gue. Nggak, jadi Rocky bilang, "But you need to speak Javanese ya." Gue bilang, "The whole movie?" Enggak. Dia bilang, "Iya awalnya." Gue Rock, seriously gitu. Gue gak bisa ngomong Jawa. Dia belajar. Nanti ada acting coach-nya. Gue tuh awalnya udah gak pede. Anjir, gue sudah ngomong Jawa, men. Ya gak apa-apa sih, seru gitu ya. Cuman kan, apa gue bisa believable nggak gitu kan, mukanya begini, ngomongnya Jawa, namanya Sucipto lagi kan, kayak gitu-gitu. Gue bilang, Rok yang bener lo ngajakin gue film ini, nggak apa-apa gue happy diajak gitu ya. Anak gue Sandrina, bule, ya kan? Oh yaudah, kita bilang, ini ceritanya keluarga Jawa ningrat yang nikah dengan company lah, jadi mix, kita ngarang-ngarang aja pembenaran. Nah, gue belajar bahasa Jawa, ada acting coach-nya. Jadi emang si Pak Sucipto ini kan ceritanya di Semarang, dia berdagang, emang sehari-hari ngomong Jawa. Tapi nggak seluruh movie-nya bahasa Jawa. Jadi emang ketika dia interaksi sama warga, ketika dia ada ngomong-ngomong itu, tapi juga banyak bahasa Indonesia. Jadi itu tantangan buat gue untuk ngomong bahasa Jawa. Dan kedua, kalau lu pada nonton trailernya, gue pakai kumis. Kumis. Emang numbuhin atau pakai palsu? Pakai palsu. Gue udah bilang kenapa nggak gue tumbuhin aja, kan gue bisa gitu. Cuman kumis gue modelnya tuh kayak modern deh. Maksudnya? Kumis dia apa goti-goti gitu. Gitu. Dia maunya kumis jadul kayak menir-menir Raden gitu yang tebal. Akhirnya di pakai kumis. Nah, itu tuh lumayan challenge. Kenapa? Gatel. Nggak gatel, Bro. Gini. Kalau misalnya kita lagi dipasang kan mingkem, pasang untuk makeup kan. Dilem, pasang, gitu kan. Lalu minum lah, kena-kena dikit. Nah, sedangkan film setan, film horor, itu banyak adegannya teriak. Iya. Jadi sering, copot. Sering miring, sering gue kesel banget. Ada satu adegan udah malam-malam nih, udah jam 4 pagi. Adegannya tuh, istilahnya one shot gitu ya, panjang, shotnya panjang gitu. Gue jalan dari sini,
gue kesana kemari teriak-teriak ketakutan, kamera muter kesini, gue nemu itu buang ini masuk mobil, digangguin, gue teriak, wah panjang, ada kali 2 menit shotnya. Anjir. Lama. Begitu dicek, terakhir kumis miring. Pas gue, wah udah bagus banget, gue ngomong Jawa ini kayak udah mantep nih, teriak-teriak ora wedi gitu kan, nggak takut gitu. Wah Jawa gue mantep nih gitu. Begitu dicek, nih kumisnya miring, apa segala macam soalnya teriak gitu kan. Jadi retake lagi dong. retake lah, perkara kumis men. Kayak sedangkan itu kita ngelem mesti tunggu dulu setengah jam biar kering, biar mantep gitu. Sedangkan kita udah gak punya waktu lama, jadi begitu jadi gue teriak, jadi mesti apa? Mesti jagain kumisnya. Jadi kumis juga nih kesel gitu. Cuman ya udahlah. Itulah tantangannya jadi pemain film mesti begitu-begitu tuh. Iya, bener. Tapi lu dari sekian banyak film horor ini termasuk film yang bikin lu puas? Sudah memerankan. Actually gue belum nonton filmnya. Gue belum nonton. Tapi gue udah lihat beberapa part of editing udah, tapi the whole film dari awal sampai akhir gue belum nonton. Nanti pas premiere. Tapi harusnya kelihatannya bagus sih. Mulai tayang tanggal? Tayang tanggal 7 November. Tanggal 7 November. Sekali lagi ada Christian Sugiono, ada Sarah Wijayanto, and then siapa lagi? Ari Irham sama Sandrina Michelle. Ya, mulai tanggal 7 November di bioskop-bioskop di Indonesia. Nah, seluruh bioskop Indonesia. Yang suka nonton horor, jangan lupa untuk nonton film ini. Pokoknya semoga film ini memang bisa jadi salah satu film yang bisa tetap memberikan warna yang berbeda juga di skema film horor. Setelah ini akan horor lagi? Atau actually gue lagi pengen syuting jadi orang kaya yang tadi tempat AC, mobil mewah, baju bagus gitu ya. Udah kangen tuh syuting kayak gitu-gitu. Tapi tetap horor. Tetap horor. Gak apa-apa, asal jangan jadi setan. Asal jangan jadi setannya. Oke. Tian, thank you udah hadir di Omen. Satu kata yang mewakili hidup lu dari zaman dulu sampai sekarang apa? Rock and roll. Rock and roll. Christian Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.